Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berjuangku, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi setelah di video sebelumnya aku membahas tentang pengantar atau mungkin pembuka gitu ya. Sebelum kita menghafal surat Al-Isra. Nah, di sini aku akan mulai masuk membahas ke surat Al-Isra-nya itu. Nah, sebenarnya seperti yang teman-teman dengar di video sebelumnya. Jadi insya Allah kedepannya aku bakal menyampaikan apa yang aku dengar dari ceramahnya di channel Dr. Ahmad Naufal. Nah, jadi beliau ini ceramahnya campur-campur ya pakai bahasa Arabnya, Fusha dan juga Amiyah. Jadi ya di sini juga aku berusaha memahami juga gitu ya. Nah, di situ ketika beliau mulai ceramahnya, beliau menyampaikan, teman-teman maaf ya kalau ini agak berisik karena ini di balkon, jadi mungkin banyak suara angin atau suara klakson-klakson. Ini dulu ya, nanti insya Allah ke depannya kita perbaiki. Oke. Nah, jadi ya back to the topic. Jadi Dr. Ahmad Naufal ini menyampaikan bahwa surat Al-Isra ini kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu udah turun 1400 tahun yang lalu. Maksudnya udah lama banget gitu. Nah, tapi sebenarnya itu seakan-akan kalau kita tadaburi lagi, itu seakan-akan surat itu seperti menggambarkan, mendefinisikan keadaan kita saat ini, terutama keadaan keadaan kondisi rakyat-rakyat Palestina di Gaza, di manapun gitu ya, di rakyat-rakyat Palestina. Pokoknya surat Al-Isra ini itulah ya kuasa Allah gitu. Jadi diturunkannya sudah begitu lama, 1400-an tahun yang lalu, tapi seakan-akan dalam suratnya itu mendefinisikan atau menggambarkan kondisi kita saat ini, terutama rakyat-rakyat di Palestina. Nah, jadi itulah gitu ya. Nah, di sini mungkin salah satu privilege yang Allah kasih juga buat kita. Jadi kita itu sekarang apa ya sudah diperlihatkan takwil bahasanya kan kalau dulu mungkin Allah menurunkan Quran ya orang memahami lafaznya sebatas ya udah memahami gitu. Sedangkan sekarang kita apa namanya udah kayak banyak mengalami kejadian-kejadian yang itu sebenarnya ternyata udah dicantumkan dalam Quran. Nah, makanya itulah pentingnya kita tadabbur supaya tadi kita bisa oh menyadari gitu. Kalau misalnya oh iya ya ternyata apa yang udah kita alami sekarang itu sebenarnya udah Allah cantumkan, sudah Allah tuliskan di Quran gitu sejak ratusan ribu ribuan ratusan tahun yang lalu ya 1000 tahun yang lalu gitu ya sejak dahulu gitu. Jadi itulah pentingnya tadabbur gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke permulaan surat Al-Isra. Oke, ayat pertama surat Al-Isra gimana nih yang udah hafal? Oke, ayat pertamanya kan berbunyi Subhanalladzi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Oke, jadi di sini aku akan mulai review dari kata pertama. Oke, jadi kata pertama aja di sini udah baru satu kata, udah banyak nih pembahasan dari Dr. Ahmad Naufal ini, masya Allah juga ya, karena tadabur ini benar-benar apa yang Allah firmankan dalam Quran tuh ternyata banyak sekali rahasia-rahasianya. Oke, yang pertama itu kata subhan. Kenapa nih kata subhan yang Allah pakai untuk membuka surat Al-Isra? Nah, biasanya kan kalau kata subhanallah itu biasa kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak Allah sukai gitu. Misalnya kita ngelihat orang lagi apa ya intinya berbuat yang nggak baik, nah kita ucapkan subhanallah. Sedangkan kalau kita melihat hal-hal yang baik, justru yang kita ucapkan itu bukan subhanallah ya, hati-hati jangan ketukar. Yang kita ucapkan ketika melihat hal-hal baik itu adalah masya Allah. Gitu. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak Allah sukai, itu kita menggunakan lafaz subhanallah. Nah, ini ada korelasinya, ada hubungannya dengan kenapa Allah pakai kata subhan dalam pembukaan atau ya pembuka sebagai kata pembuka di surat Al-Isra. Nah, jadi kalau misalnya dalam ilmu bahasa Arab ya, itu subhan itu disebutnya huruf tanzih atau tadi sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan ketika kita melihat keburukan. Jadi huruf tanzih itu tadi ya digunakan untuk apa ya menyucikan Allah atas segala perbuatan buruk yang kita lihat gitu.
Nah, jadi ini adalah sebuah clue atau sebuah isyarat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nantinya dalam surat Al-Isra ini akan berisi atau membicarakan tentang imtihanul ummah atau ujian umat gitu. Ujian-ujian umat di ausakhil ummah. Jadi imtihanul ummah di ausakhil ummah wa asfali sya'ab kalau kata beliau. Jadi apa namanya berisi tentang ujian-ujian umat yang itu seburuk-buruknya umat dan juga serendah-rendahnya para pemuda atau para bangsanya gitu ya. Asy'ab itu bangsa gitu ya. Jadi serendah-rendahnya bangsa gitu. Jadi kenapa dibuka dengan huruf tanzih yaitu kalimat subhan karena dalamnya tadi akan berisi tentang ujian umat juga apa ya seburuk-buruknya umat dan serendah-rendahnya bangsa gitu. Gitu. Nah, terus di sini kalimat selanjutnya adalah subhanalladzi asra bi abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, ini kita nggak akan urut per kata ya, tapi ini kita akan bahas ya mungkin agak ngacak aja karena ini aku juga ngikutin dari apa namanya menyampaikan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Naufal ini. Ya, jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi minal masjid ilal masjid gitu. Jadi dari masjid kan Masjidil Haram ilal masjid. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, apa maksudnya? Kenapa dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa? Kenapa harus dari masjid ke masjid gitu? Nah, jadi di sini Allah berupaya untuk memberi isyarat, menerangkan kepada kita bahwa apa ya, posisi atau nilai Masjidil Aqsa itu sama halnya dengan Masjidil Haram. Jadi kenapa apa namanya kenapa dicantumkan di sini dari masjid ke masjid itu untuk menjelaskan qadr atau menjelaskan nilai nilai Masjidil Aqsa di hadapan Allah gitu. Nah, jadi sudah seharusnya kayak orang yang coba teman-teman bayangin deh kalau misalnya ada orang yang merampas atau ada orang yang ngotorin aja sekadar ngotorin Masjidil Haram. Teman-teman gimana? Pasti bakal marah kan ketika Masjidil Haram itu dikotori, ketika Masjidil Haram itu direndahkan atau misalnya ada orang yang menghina menghina Masjidil Haram. Itu gimana teman-teman gitu ya? Menghina Ka'bah misalnya. Itu pasti teman-teman marah kan? Pasti teman-teman kesel gitu. Nah, sudah sepatutnya kita melakukan hal yang sama terhadap Masjidil Aqsa gitu. Ya kita lihat sekarang Masjidil Aqsa itu direndahkan, justru dikotori, dinodai, bahkan apa namanya banyak genangan darah, banyak apa namanya pokoknya dinodai, dihina oleh para istri Will itu gitu ya. Nah sudah seharusnya kita semarah itu juga gitu terhadap Masjidil Aqsa gitu. Karena di sini Allah menjelaskan bahwa posisi atau nilai Masjidil Aqsa di hadapan Allah itu sama besar dengan Masjidil Haram. Gitu. Jadi itulah kenapa dari minal masjid ilal masjid dan sebenarnya banyak juga sih fakta-fakta tentang kesamaan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang pokoknya ada hasil penelitian itu juga sempat beberapa kali disampaikan oleh Ustadz Hussein Gaza juga. Jadi ada fakta bahwa pokoknya ada banyak kemiripan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa searching ya sendiri gitu ya. Terus yang selanjutnya subhanalladzi kita lanjut ya ke ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, asra bi 'abdihi itu artinya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi kan surat Al-Isra ini menjelaskan tentang apa namanya proses apa Isra Mi'raj kan. Nah, jadi coba ya mungkin kalau teman-teman nonton video ini bisa sambil dibuka juga Qurannya supaya kebayang juga gitu ya artinya. Nah, jadi kan subhanalladzi asra bi 'abdihi itu yang telah memperjalankan. Kalau di Qur'annya di yang Indo ya terjemahan Indo, asra bi 'abdihi itu memperjalankan hambanya. Nah, memperjalankan hambanya siapa sih hambanya ini? Siapa yang melakukan atau siapa yang ia melakukan Isra Mi'raj ini? Ya jawabannya adalah Rasulullah gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa di sini Allah nggak menggunakan kata Rasul? Maksudnya kenapa nggak Subhanalladzi asra rasulahu misalnya atau rusulahu? Nah, kenapa Allah di sini tidak menggunakan Rasul tapi menggunakan kalimat bi'abadihi? Karena
ini ada rahasia lagi gitu ya. Karena sebenarnya di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa a'la ini yang dikatakan Dr. Ahmad Naufal ya. Ini Masya Allah juga kata-katanya a'la awsafil bashar al-ubudiyah. Jadi sifat paling tinggi dari seorang hamba atau dari manusia. Jadi gimana ya? A'la awsafil bashar al-ubudiyah. Jadi sifat paling tinggi dari seorang manusia adalah kehambaannya itu. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahwa sifat manusia yang paling tinggi itu ubudiyahnya gitu. Nah, jadi di sini kenapa Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di sini aja Rasul aja disebut apa ya? Disebut di sini tuh eh, yang diangkat atau yang dinotis oleh Allah di sini adalah penghambaannya gitu. Hambaan sifat kehambaannya beliau gitu. Nah, jadi ketika emang Allah itu sudah menyebutkan abdun, menyebutkan hamba, menyebutkan kata hamba dalam Al-Qur'an, itu berarti Allah sedang apa namanya? Menyebutkan sifat seorang manusia yang paling tinggi. Nah, sebenarnya ini aku juga jadi refleks ya, tadabbur ke yang kan ada ayat dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, ayat ini biasanya disebutin untuk orang-orang yang lagi banyak dosanya. Orang jadi di sini Allah tetap menganggap orang yang banyak dosanya sekalipun sebagai hamba gitu kan. Kuliah ibadi. Allah tetap menyebutkan orang yang berdosa, orang yang melampaui batas bahkan itu disebut hambaku gitu. Nah, ini tanda bahwa Allah itu benar-benar apa ya? Ke manusia atau ke kita keciptaannya, ke manusia khususnya gitu ya. Itu benar-benar apa namanya? Sesayang itu gitu, serahman dan serohimnya itu Allah gitu. Oke, kita lanjut ya ke sini. Tadi asra bi abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita apa ya mendalami lagi bahasa Arab, nanti pokoknya ini akan sangat-sangat indah sebenarnya ya. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kenapa dalam ayat ini Masjidil Haramnya ya udah sebatas disebutkan sebatas disebutkan Masjidil Haram aja, tapi waktu disebutkan Masjidil Aqsa, Allah menambahkan detailnya gitu. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi kan ditambahkan lagi detailnya atau ditambahkan lagi tafsirnya gitu. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, jadi di sini artinya adalah oke, aku juga sambil lihat Quran ya di sini. Alladzi barakna haulahu itu pada mama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Barokna haulah yang telah kami berkahi sekelilingnya. Oke, jadi di sini disebutkan juga bahwa apa namanya tidak mungkin sekeliling apa ya, tidak mungkin suatu hal itu dikelilingi oleh keberkahan kecuali sumber itu adalah kecuali suatu hal itu adalah sumber keberkahan. Misalkan contoh kayak gini, apa namanya ada sebuah tempat yang sekelilingnya itu sesuatu yang diberkahi, berarti otomatis inti atau apa namanya sesuatu yang ada di dalam itu atau suatu tempat itu adalah sesuatu yang diberkahi gitu. Secara tidak langsung Allah menyampaikan seperti itu gitu. Barokna haulahu. Jadi kalau misalnya Dr. Ahmad itu bilangnya ma burika haulahu illa bi annahu masdarul barokah. Jadi sesuatu itu tidak dikelilingi oleh suatu keberkahan kecuali ya memang sesuatu itu adalah sumber keberkahan gitu. Nah, contohnya em, contohnya dari keberkahan apa ya, keberkahan-keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa ya. Kalau kita coba seret atau kita coba lihat ke Masjidil Aqsa. Jadi di Palestina itu amtaruha qalil. Jadi hujannya itu sedikit. Hujannya itu jarang sama kayak di Mesir juga sebenarnya jarang ya hujannya tuh paling tahun itu bisa 2 atau 3 kali doang. Amtaruha qalil. Jadi hujannya sedikit tapi samratuha laisat qalilan. Tapi buah-buahnya itu nggak sedikit, jadi buahnya itu banyak banget gitu. Bahkan bisa kita lihat zaitun terbaik. Pokoknya hasil-hasil apa namanya tumbuhan terbaik itu banyak tumbuh
di sekitar Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina gitu kan. Jadi banyak ahsanus samarot. Jadi benar-benar buah-buah terbaik, terus tanaman-tanaman terbaik itu banyak dihasilkan dari Palestina gitu. Nah, terus terus juga di antara barokahnya Masjidil Aqsa adalah ini yang paling apa ya, agak menampar diriku juga, menampar juga karena beliau bilang kayak gini, salah satu tanda keberkahan Masjidil Aqsa adalah umat-umat di sekelilingnya itu adalah ayo qadhal ummah. Jadi umat yang paling apa namanya? Paling bangun dalam artian kayak paling sadar atau tidak tidur gitu. Nah kan kalau kita refleksikan gitu, beliau tuh bilang ya umat kita sekarang saat ini yang bukan ada di Masjidil Aqsa, jadi yang dimanapun gitu ya umat Muslim itu niam 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 gitu katanya tidur tidur tidur. Kita ini sejatinya meskipun kita sekarang bangun gitu ya, maksudnya secara fisiknya bangun, tapi sebenarnya kita itu seakan-akan tertidur gitu. Jadi itu yang menampar diriku juga gitu. Banyak umat sekarang itu tidur dan terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Jadi disibukkan dengan hal-hal yang ya konflik remeh temeh yang sebenarnya itu tidak ada untungnya juga untuk umat muslim gitu. Nah, jadi itulah gitu ya. Itu salah satu tanda keberkahan Masjidil Aqsa gitu. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oke. Linuriyahu min ayatina di sini disebutkan bahwa apa namanya? Agar kami perlihatkan agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda. Nah, jadi ya kita juga di sini apa namanya ketika proses masih apa Isra Mi'raj, sorry, ketika proses Isra Mi'raj itu kan banyak sekali makhluk Allah yang melihat proses itu. Ini ayat. Nah, betapa banyak makhluk, betapa banyak apa namanya ayat-ayat Allah yang melihat melihat atau menyaksikan proses Isra Mi'raj itu, gitu, teman-teman. Nah, oke nanti mungkin selanjutnya di ayat selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa namanya. Ini baru satu ayat ya. Jadi mungkin di video selanjutnya entah satu ayat lagi atau gimana nanti bakal kita bahas. Nah, tapi dari hal-hal yang udah disampaikan tadi, aku sampaikan yang ada di dalam ayat satu ini, itu teman-teman bisa juga coba untuk memahami kalau misalnya teman-teman yang di sini apa namanya yang paham bahasa Arab atau paham Amiyah dan Mushaf, pokoknya bisa coba apa namanya dengerin video beliau langsung kalau misalnya mau denger apa ya sensasi tertamparnya gitu ya, supaya karena teman-teman kalau misalnya dengerin pakai bahasa Arab dan itu apa ya udah paham itu benar-benar kayak tertamparnya tuh lebih terasa gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman mau nonton, nanti insya Allah aku taruh linknya di sini. Nanti teman-teman bisa coba nonton sendiri atau coba tadaburin sendiri. Nanti kalau misalnya aku ada yang kurang atau ada yang salah bisa dikoreksi sama teman-teman di kolom komentar dan juga bisa sharing insight-nya juga di kolom komentar. Gitu. Nah, saat ini sekian episode kali ini aku cukupkan dulu ya. Nah, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya. Aku mohon koreksi juga di kolom komentar. Terima kasih semangat menghafalnya. Semoga apa namanya niat kita untuk menghafal, istiqomahnya kita dalam menghafal Allah catat sebagai kontribusi kita untuk kemenangan Baitul Maqdis nantinya. Dari aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Lagi-lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.